Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Syafarid. Kemudian ada Nadira Aisyah Anjani, Anissa Fitria Azhara, Corbita Clarissa, Anji Septiani, Sri Ainer. Kami dari mahasiswa S1 Biologi Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang analisis fenetik dan filogenik dari tumbuhan sebagai assignment dari tugas praktikum biosistematika. Semoga bermanfaat. Dalam pembuatan kladogram, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tabel karakteristik. Tabel karakteristik ini akan memudahkan kita dalam melakukan atau membuat metode Wagner dan akan memudahkan kita dalam membuat tabel transformasi juga. Tabel karakteristik dibuat dengan cara menentukan karakter yang akan diamati pada setiap spesies yang mewakili dari beberapa takson. Kali ini digunakan 12 takson yang berasal dari plante berbeda antara lain, yaitu ada Volvox, Sargassum, Hepaticophyta, Bryophyta, Adiantum sp, Pinus sp, Gnetum gnemon, Amaranthus sp, C. salvinia pulcherrima, C. bapetandra, Canna sp, dan Zeames. Di sini tabel karakteristik menggunakan 24 karakter antara lain yaitu sel penyusun jaringan, diferensi jaringan, sampai dengan modifikasi daun. Setiap karakter yang digunakan pada pembuatan kladogram ini harus dilakukan polarisasi. Hal ini digunakan untuk mengetahui karakter mana yang paling plesiomorfi dan karakter mana yang paling apomorfi. Karakter yang paling plesio diberi nilai 0, sedangkan karakter yang paling apomorfi akan mendapatkan nilai yang paling besar. Cara pembuatan kladogram menggunakan metode Wagner. Pertama kali yang harus dibuat yaitu tabel transformasi kladogram. Tabel transformasi kladogram ini dibuat dengan merubah bentuk karakter pada tabel karakteristik ke dalam bentuk angka sesuai dengan nilai apomorfinya. Dilihat dari karakter 1 hingga karakter 24, dimasukkan nilai sesuai dengan tabel karakternya, lalu dijumlahkan. Nah, pada tabel transformasi kladogram ini juga terdapat nilai M dan N, di mana nilai M merupakan karakter yang paling apomorfi. Hal ini ditunjukkan pada karakter 24 pada takson A hingga takson L, terdapat nilai 1 pada takson K dan L. Sehingga pada nilai M-nya dituliskan 1. Sehingga M dapat diartikan sebagai karakter yang paling apomorfi. Sedangkan nilai N merupakan jumlah dari karakter yang paling kecil. Dapat dilihat pada karakter 24 terdapat karakter dengan nilai 0 sebanyak 10, sedangkan pada karakter dengan nilai 1 sebanyak 2, sehingga dituliskan pada kolom M, N adalah 2. Lalu jika sudah mencari semua nilai M dan N, maka semua nilai M dan N maka ditotalkan masing-masing. Selanjutnya yaitu menyusun kladogram metode Wagner. Pada langkah pertama, menentukan takson apa yang menempel pada takson A. Di sini dilihat berdasarkan beda yang paling kecil. Dan didapatkan beda A dengan beda B itu hanya terdapat 9 karakter, sehingga yang menempel pada takson A adalah takson B. Lalu, untuk menuliskan perbedaan apa aja yang terdapat pada takson A dengan takson B, yaitu dengan angka pertama menunjukkan karakter nomor berapa yang membedakan, sedangkan angka di dalam kurung menunjukkan atribut atau nilai berapa dia berubah dari takson sebelumnya. Lalu selanjutnya pada langkah kedua, sama seperti pada langkah pertama, yaitu menentukan takson mana yang akan menempel di takson B maupun takson A. Di sini pada langkah kedua yaitu ada 3 cara menentukannya, yaitu dengan cara melihat perbedaan dari takson A sama takson C. Didapat perbedaannya terdapat 14. Lalu pada takson B dan takson C terdapat perbedaan 5, dan takson AB dengan takson C terdapat perbedaan 14, sehingga dapat ditentukan bahwa pada takson C akan melekat pada takson B. Dan dapat dilihat juga bagian perbedaan karakternya. Selanjutnya juga pada langkah ketiga juga sama, menentukan takson mana yang akan melekat pada takson B, C, atau BC. Di sini kita menggunakan atau mengambil takson D. Dapat dilihat pada takson B dengan takson D terdapat perbedaan karakter sebanyak 6,
sedangkan pada takson C dengan takson D terdapat perbedaan karakter sebanyak 1. Lalu pada takson B, C, dan takson D terdapat perbedaan karakter sebanyak 6, sehingga dapat ditentukan bahwa takson D akan melekat pada takson C. Dan di sini merupakan dapat dilihat pembeda karakternya dari takson B ke takson C. Berikutnya langkah keempat. Langkah keempat pun sama. Di sini kita menentukan takson E itu akan melekat di takson C atau takson D atau takson CD. Nah, dilihat pada pertama, yaitu kita pada takson C dan takson E, perbedaan jumlah karakternya terdapat sebanyak 13, sedangkan pada takson D dan takson E terdapat perbedaan jumlah karakter sebanyak 12. Lalu pada takson CD dan takson E terdapat perbedaan karakter sebanyak 13, sehingga dapat ditentukan bahwa takson E akan melekat pada takson D, sehingga di sini juga dapat terlihat pembedaan karakter dari takson D ke E itu apa aja. Dan langkah kelima pun sama, tapi di sini kita memakai takson F. Kita juga bingung di sini. Kita harus ke D, ke takson D, E atau DE. Maka dari itu juga sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita mencari perbedaan antara kedua takson dari DF, EF, DE dengan F. Pada pembeda karakter DF itu terdapat 16 karakter pembeda, sedangkan pada EF terdapat 6 karakter pembeda, sedangkan DE dan F terdapat 16 karakter pembeda. Sehingga dapat ditentukan bahwa ini takson F akan melekat pada takson E dengan 6 beda karakternya. Selanjutnya pada langkah ke-6, sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya, kita mencari pada takson G akan melekat pada di takson E, F atau EF. Nah, pada EG terdapat 8 beda karakter, sedangkan pada FG terdapat 9 beda karakter, dan pada EF dan G terdapat 8 karakter, sehingga yang dipakai dan dapat ditentukan bahwa takson G melekat pada takson F. Assalamualaikum, saya Anggi Septiani. Saya akan melanjutkan penjelasan Nandira, di mana Nandira telah menjelaskan medal karakter ini sampai langkah ke-6. Saya akan menjelaskan langkah ke-7 hingga langkah ke-11. Dilanjut penjelasan deskripsi statistik. Pada langkah ke-7 ini kita akan mencari takson I akan diletakkan di mana. Yang tertera pada tabel yaitu antara takson F dan I memiliki jumlah beda 8, antara takson G dan I memiliki jumlah beda 5, dan antara takson FG dan I memiliki jumlah beda 8. Sehingga dapat disimpulkan kita akan meletakkan takson I di takson G. Dan ini gambarnya. Kemudian pada langkah ke-8, kita akan mencari takson J diletakkan di mana. Yang tertera pada tabel yaitu takson G, antara takson G dan J memiliki jumlah beda 6, antara takson I dan J memiliki jumlah beda 1, dan antara takson GI dan J memiliki jumlah beda 6, sehingga dapat disimpulkan kita akan meletakkan takson J di takson I. Dan ini gambarnya. Lanjut pada langkah ke-9, hampir sama. Kita akan mencari takson H yang tertera pada tabel yaitu antara takson I dan H memiliki jumlah beda 4, antara takson J dan H memiliki jumlah beda 3, dan antara takson I, J, dan H memiliki jumlah beda 4, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa H akan diletakkan di takson J. Dan ini gambarnya. Kemudian kita akan melanjutkan pada langkah ke-10, yaitu kita akan mencari takson L, di mana tertera pada tabel antara takson J dan L memiliki jumlah beda 5, antara takson H dan L memiliki jumlah beda 5, dan antara takson JH dan L juga 5. Pada kasus ini, di mana jumlah bedanya itu semua sama, kita akan dapat memilih salah satu takson yang akan ditempelkan L ini, takson L ini. Sehingga dalam video ini kita akan memilih takson H akan ditempelin takson L. Dan ini gambarnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari takson K diletakkan di mana. Yang dimana tertera pada tabel yaitu antara takson H dan K memiliki jumlah beda 6, antara takson L dan K memiliki jumlah beda 1, dan antara takson H dan K memiliki jumlah beda 6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa K akan diletakkan di takson L. Dan ini adalah gambar terakhir dari semua takson dengan menggunakan metode vektor ini.
Kemudian kita akan melanjutkan deskripsi statistik, di mana kita akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai konsistensi indeks atau CI dan retention index atau RI. CI ini dapat digunakan rumus yaitu M dibagi S, di mana M adalah nilai paling per movie yang telah dijelaskan oleh Nadira sebelumnya, dan S ini nilai jumlah sampel. Sehingga nilai CI itu nilai M sebesar 43, nilai S sebesar 57, sehingga dapat dihitung M dibagi S sama dengan 43 dibagi 57 dihasilkan 0,75. Kemudian dilanjut kita akan mencari retention index yaitu atau RI, di mana rumusnya itu N dalam kurung N dikurangin S dibagi dalam kurung N dikurangin M, di mana nilai N itu adalah jumlah karakter yang paling kecil, sehingga dapat dilakukan perhitungan yaitu dalam kurung 52 dikurang 57 dibagi dalam kurung 52 dikurangi 43 diperoleh 5 dibagi 9 sama dengan 0,56. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara dalam menyusun tabel perbedaan dan fenogram. Jadi, tabel perbedaan fenogram itu didapatkan dari melihat karakteristik, misalnya yang individu A dan B. Lihat yang sebelah bagian kirinya tabel, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai K, dan bagian atasnya ada B, C, D sampai L. Nah, itu dapat dilihat dan dibandingkan antara individu A dan individu B, maka dijumlahkan ada 10 perbedaan karakteristik. Dan untuk perhitungannya, maka dapat menggunakan cara yang sama. Nah, dari perbedaan tersebut, maka dapat dilihat perbedaannya paling sedikit antara setiap karakteristik. Jadi berikut adalah langkah dalam membuat kladogram. Langkah pertama yaitu memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan yang lebih sedikit dari tabel perbedaan fenogram, seperti I dan J, yaitu ada 1/2 sama dengan 0,5 dengan jarak pangkal 0,5. Lalu K sampai L yaitu 1/2 sama dengan 0,5 dengan jarak pangkalnya adalah 0,5. Lalu langkah yang kedua, memilih satu takson yang akan dihubungkan dengan takson-takson yang sudah tersusun dalam fenogram dengan jumlah perbedaan yang lebih sedikit pada tabel perbedaan. Nah, yaitu ada H sampai IJ, 4 ditambah 3 dibagi 2, yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Lalu dengan jarak pangkal 3,5 dibagi 2 sama dengan 1,75. Dan yang kedua adalah HIJ sampai KL, 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 31 dibagi 6 sama dengan 5,16 dengan jarak pangkal 5,16 dibagi 2 yaitu 2,58. Lalu langkah yang ketiga dengan menghitung jarak pangkal G dengan HIJKL, G sampai HIJKL yaitu ada 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dan ditambah 6 dibagi 5 sama dengan 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 dengan jarak pangkal 5,6 dibagi 2 sama dengan 2,8. Next. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah keempat. Mungkin pembuatannya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu pembuatan fenogram sendiri sesuai dengan tabel perbedaan fenogram yang awal tadi, itu mengacu pada tabel transformasinya kladogram yang udah dibuat sebelumnya. Nah, itu kita milih takson dari perbedaan yang paling kecil antara takson A, B, C, D, E, F dari tabel perbedaan yang udah dibuat tadi. Nah, itu tuh didapatkan antara C dan D, kemudian dihitung yaitu 1/2 yang hasilnya 5 jarak pangkalnya.
Kemudian memilih satu takson lagi yang dihadapkan dengan JD, itu didapat B yang hasilnya yaitu 10/2 sama dengan 5, yang jarak pangkalnya yaitu 5/2 sama dengan 2,5. Itu akan menempel pada CD. Kemudian yaitu A dengan panjang 12, jarak pangkalnya didapatkan itu 6. Setelah disusun semuanya, terlihat dari A sampai L panjang dari jarak masing-masing fenogramnya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, sebenarnya dari fungsi dari fenogram sendiri itu juga sama untuk menyatakan derajat keserupaan genetika dari takson itu tadi ada A sampai L untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membuat pohon filogeni. Pohon filogeni atau filogenetik merupakan genealogi atau diagram yang melacak kemungkinan hubungan evolusioner di antara kelompok-kelompok taksonomi. Pola percabangan suatu pohon filogeni menunjukkan jenjang taksonomi, di mana posisi cabang pohon menandakan umur divergensi evolusioner. Dengan demikian, spesies taksa yang paling terakhir diturunkan berada pada cabang yang paling atas. Untuk membuat pohon filogeni, terlebih dahulu kita perlu melakukan kalibrasi fenogram dan kladogram berdasarkan beberapa standar, yakni bukti geologi yang berisi data mengenai waktu kemunculan suatu takson di suatu wilayah, bukti paleontologi yang berisi data fosil, serta bukti literatur. Pada kali ini, pohon filogeni yang akan kita buat berdasarkan bukti geologi, karena data-data dari bukti geologi tersebut sangat mudah dicari dan telah terbukti. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu membuat pohon filogeni. Pohon filogeni bisa dibuat jika tabel kalibrasi pohon filogeni sudah dibuat dan sudah dijelaskan sebelumnya. Tahap pertama untuk membuat pohon filogeni yaitu membuat dua garis berupa sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menyatakan kode taksonnya, sedangkan sumbu Y menyatakan hasil kalibrasi biologi yaitu berupa tahunnya. Seperti contoh, pada takson A yaitu Volvox dan hasil kalibrasi biologinya menyatakan 1400 juta, maka ditarik garis ke 1400 juta. Begitu pula dengan yang B yaitu Sargassum dan hasil kalibrasi biologinya yaitu 1000 juta tahun yang lalu, maka ditarik garis ke 1000 juta tahun yang lalu. Maka dilanjutkan hingga takson L yaitu Zeames. Maka didapatkanlah pohon filogeni seperti berikut. Demikian video kami dari kelompok 4, kelas D3, Biosistematika Praktikum dengan judul Analisis Fenetik dan Filogeni Tumbuhan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.